Siap, saya Alek, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten yang bergerak di bidang media. Yang menarik dari emiten ini adalah pada bulan Juli kemarin, emiten ini digugat di pengadilan dalam perkara kepailitan oleh salah satu perusahaan dari Korea Selatan. Pada 30 September kemarin, pengadilan telah menolak gugatan pilot tersebut. Sejak munculnya berita gugatan pilot itu, harga saham dari emiten ini langsung bergerak liar. Dari 220 di akhir Juli, turun ke 200 di 3 Agustus, kemudian meloncat ke 322 di 19 Agustus, dan kembali terjun bebas ke 208 di 29 September. Pertanyaannya, bagaimana kondisi fundamental dari perusahaan ini? Yuk kita pelajari. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Global Mediacom. Emiten ini berdiri pada tahun 1981 dan IPO pada tahun 1995. Global Mediacom telah berhasil membuktikan diri sebagai market leader dalam industri free-to-air televisi dan televisi berlangganan selama bertahun-tahun beroperasi. Dan menurut annual report tahun 2019, dua entitas anak utama yaitu PT Media Nusantara Citra dan PT MNC Vision Networks berhasil meraih kinerja yang luar biasa baik secara operasional maupun secara finansial. Menurut sumber dari perusahaan, hal ini dicapai melalui kombinasi yang baik antara kerja tim, disiplin, dan pemikiran yang kreatif. 4 stasiun televisi milik Global Mediacom, yaitu RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews, berhasil mengungguli kompetitornya dalam industri free-to-air televisi, baik dalam hal pendapatan maupun pangsa pasar pemirsa. Dapat kita lihat bahwa RCTI menguasai share pemirsa dengan 18,5%, diikuti oleh MNCTV dengan 10%, lalu ada GTV dan iNews. Serta yang paling dibanggakan oleh perusahaan adalah 80% konten yang ditayangkan oleh televisi-televisi itu diproduksi secara internal oleh MNC Pictures. Mari kita lihat jumlah aset dari perusahaan ini. Dari data yang ada, aset dari PT Global Mediacom adalah sebesar 30,9 triliun per laporan keuangan Juni tahun 2020. Aset ini meningkat 746 miliar dibandingkan dengan akhir tahun 2019, yang mana asetnya adalah sebesar 30,1 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan ekuitas sebesar 1,9 triliun dan berkurangnya liabilitas sebesar 1,1 triliun. Untuk liabilitasnya, antara liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek sama-sama berada di nilai 5 triliun rupiah. Dengan liabilitas jangka panjang sedikit lebih banyak, yaitu 5,8 triliun, berbanding 5,7 triliun liabilitas jangka pendek. Item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh perusahaan adalah pinjaman jangka panjang sebesar 4,2 triliun. Pinjaman ini sebenarnya sudah berkurang jika kita bandingkan nilainya dengan posisi pinjaman jangka panjang pada kuartal keempat tahun 2019, yang mana sebanyak 4,7 triliun rupiah. Dan untuk jangka pendeknya, liabilitas terbesar yang dimiliki adalah liabilitas pinjaman jangka panjang juga, tetapi yang jatuh tempo dalam setahun. Jumlah liabilitas itu sebesar 2 triliun rupiah. Sedikit meningkat jika kita bandingkan dengan
liabilitas yang sama di tahun 2019, yang mana hanya 1,7 triliun. Untuk rasio likuiditas dari Global Mediacom, cash rasionya 14%, quick rasionya 104%, current rasionya sebesar 163%, dan rasio debt to equity 60%. Artinya, walaupun jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan sedikit, tapi perusahaan akan sanggup membayar jumlah utang jangka pendek yang dimiliki karena memiliki aset lancar yang cukup. Revenue dari Global Mediacom pada tahun 2019 adalah 12,9 triliun, yang mana iklan non-digital memegang peranan penting dengan menyumbang 7,3 triliun, atau setara 56,6%. Dan per Juni 2020 ini, revenue yang telah dikumpulkan adalah sebesar 5,8 triliun. Dan jika kita setahunkan, maka proyeksi revenue untuk tahun 2020 ini adalah 11,7 triliun. Penyebab turunnya revenue dari Global Mediacom karena iklan non-digitalnya mengalami penurunan dari 3,7 triliun pada 30 Juni tahun 2019 ke 3,2 triliun di akhir Juni tahun 2020 ini. Ini berarti Global Mediacom memiliki potensi untuk mengalami penurunan revenue sebesar 1,2 triliun di tahun ini. Penurunan revenue ini sebesar 9% jika kita bandingkan dengan revenue di tahun 2019. Sedangkan untuk laba bersih dari Global Mediacom pada kuartal kedua tahun ini baru mencapai 551 miliar. Jika kita proyeksikan untuk setahun penuh, maka laba bersih di tahun 2020 ini adalah 1,1 triliun. Dengan demikian, laba bersih ini mengalami penurunan seiring dengan terjadinya penurunan revenue. Dan penurunan ini sebesar 21%. Untuk value dari Global Mediacom di kuartal kedua tahun 2020, nilai buku atau book value adalah Rp1.290 per lembar saham. Dan harga saham emiten ini di pasar saham adalah Rp185 per lembar saham. Maka nilai price to book value atau PBV-nya sebesar 0,14 kali. Dengan laba per saham sebesar Rp74, maka nilai price to earning ratio atau PER adalah 2,5 kali. Besaran laba per saham itu menghasilkan rasio profitabilitas net profit margin atau NPM sebesar 9,4%. Dan rasio bisnis return on asset 3,5% serta return on equity sebesar 5,7%. Untuk dividen, emiten ini sudah absen memberikan dividen sejak tahun 2019. Seluruh profit yang dimiliki dipakai untuk meningkatkan modal kerja perusahaan. Pada 11 Agustus tahun 2020, Global Mediacom melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa, yang mana salah satu keputusannya adalah memberi kuasa kepada direksi perusahaan untuk melakukan penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru. Paling banyak adalah 1,2 miliar lembar atau setara 8,14% dari total saham yang ada. Eksekusinya dilakukan pada bulan Agustus dengan private placement sebanyak 700 juta saham ke Carlton Group Holdings dengan harga Rp200 per lembar saham, dan pada bulan September dengan private placement ke Marco Prince Corporation sebanyak 549 juta saham dengan harga Rp282 per lembar saham. Aksi korporasi ini menghasilkan tambahan modal bagi Global Mediacom sekitar Rp295 miliar. Kesimpulan pertama, aset perusahaan ini selalu mengalami peningkatan dan perusahaan selalu berusaha agar liabilitas dari perusahaan tidak melebihi ekuitas yang dimiliki. Kedua, proyeksi revenue tahun ini menurun 9% dibanding tahun kemarin. Ini disebabkan oleh pendapatan iklan yang menurun. Ketiga, laba perusahaan diproyeksikan menurun 21%,
sejalan dengan penurunan revenue. Padahal kompetitornya yaitu PT Surya Citra Media, pemilik SCTV dan Indosiar, berhasil meningkatkan laba. Untuk lebih jelasnya mengenai Surya Citra Media bisa dilihat di sini. Keempat, utang perusahaan terkendali. Hanya mencapai 60% dari ekuitas yang dimiliki. Bisa dikatakan, manajemen Global Mediacom melakukan pekerjaan yang baik dalam hal ini. Apalagi, perusahaan baru saja melakukan private placement sehingga perusahaan mendapatkan tambahan modal walaupun imbasnya terjadi dilusi pada presentasi jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Kelima, margin profitnya lumayan mencapai 9% atau dari Rp100 revenue yang didapat, yang menjadi profitnya adalah Rp9. Tetapi ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan margin profit yang dimiliki oleh kompetitornya di sektor yang sama yang mencapai 25%. Keenam, walaupun harganya bergerak liar tapi masih dianggap wajar karena tidak mendapat sorotan atau suspensi dari otoritas bursa. Ketujuh, mengenai gugatan pengadilan. Pertama dengan KT Corporation. Sebenarnya masalah ini bukan masalah baru. Persoalan ini sudah ada sejak tahun 2006, di mana KT Corporation menggugat Global Mediacom ke ICC atau International Chamber of Commerce. Dan perkara ini sudah diputus pada tahun 2010 dengan kemenangan di pihak KT Corporation. Eksekusi keputusan itu yang akan dilakukan pada tahun 2015 ditunda karena proses pengadilannya berlanjut oleh permintaan Global Mediacom. Dan pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan keputusan dan memenangkan Global Mediacom. Hal ini membuat KT Corporation mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Dan PK ini ditolak pada bulan Maret tahun 2019. Pada Juli 2020, KT Corporation mengajukan gugatan pilot ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi pada 30 September kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan ini. Kedua, salah satu anak perusahaan dari Global Mediacom yaitu MNC Skyvision saat ini sedang terlibat gugatan dengan Blue Tether Limited. Gugatan ini sudah dimulai sejak tahun 2014 dan per 28 April 2020 kasus ini masih dalam tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Pendapat saya, Global Mediacom adalah perusahaan yang oke. Harganya tergolong murah. Ingat, PBV-nya hanya 0,14. Pantas jika diborong oleh Opa Lokenhong. Asetnya bertumbuh, revenue-nya stabil, hanya saja profitnya masih naik turun. Manajemen Global Mediacom juga cukup bagus dalam mengendalikan hutang. Harga sahamnya wajar, tidak bergerak liar, walaupun sedang dalam fase bearish sejak tahun 2013. Yang mana pada tahun 2013 itu sempat mencapai harga 2.675. Margin keuntungannya juga kecil, sudah absen bagi dividen selama 2 tahun, dan sempat atau masih terkena kasus hukum. Oke, demikianlah review singkat dari PT Global Mediacom. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.